Shalom, selamat malam. Ya. Mari bersama-sama kita membuka Mazmur 21. Malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan Mazmur 21. Ya, karena tanggal ini tanggal 21 sepertinya ya. Kalau tanggal 23 acaranya belum tentu Mazmur 23 juga sih. Ya. Mari kita membuka Mazmur 21. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan dan nanti di ayat 14 kita akan bersama-sama membacanya. Mazmur 21, nyanyian syukur karena kemenangan Raja untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu Raja bersuka cita, dan betapa gembiranya Dia karena kemenangan yang Kau berikan. Keinginan hatinya telah Kau kabulkan dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas murni di atas kepalanya. Hidup dimintanya dari-Mu dan Engkau mengabulkannya, umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang Kau berikan. Keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyah. Tangan-Mu akan menjangkau semua musuh-Mu, tangan kanan-Mu akan menjangkau orang-orang yang membenci-Mu. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu Engkau tampil. Dalam murkanya Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan Kau binasakan dari muka bumi dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atas-Mu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Iya, Engkau akan membuat mereka melarikan diri, dengan tali busur-Mu, Engkau membidik muka mereka. Bersama-sama, bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu, kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Amin. Firman Tuhan, silakan duduk kembali. Bersukacita di dalam kekuatan Tuhan adalah tema yang kita akan sama-sama renungkan pada malam hari ini berlandaskan Mazmur 21. Jika kita membaca sekilas tadi Mazmur 21, kita sebenarnya akan menemukan alasan yang sangat wajar kenapa kok raja itu bersukacita. Ya. Bagaimana tidak? Apa yang dia doakan, apa yang menjadi keinginan hatinya, itu dijawab dan dikabulkan oleh Tuhan. Dan Tuhan juga melimpahkan berkat-berkat. Tuhan juga bahkan memberikan hidup dan umur panjang kepada raja. Di ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh kita bisa membaca. Dan ada juga dalam ayat 9 sampai 13 di situ dikatakan Tuhan melawan musuhnya. Ya, musuh raja yang adalah musuh Tuhan sendiri karena raja diurapi oleh Tuhan. Jadi bukankah sangat wajar ya Bapak Ibu rekan-rekan sekalian kalau raja itu dan seluruh umat bersukacita, bukan? Kalau orang yang dikabulkan doanya, keinginan hatinya diberikan terus gak bersukacita tuh kayaknya ada masalah nih, jangan-jangan ya. Jangan-jangan perlu ke Kak Agung nih untuk konseling kali ya, ke Gereja Afiliasi. Tetapi sukacita raja dan umat kalau memang benar hanya dilandaskan pada doa yang dikabulkan dan keinginan hati yang dijawab, maka firman Tuhan malam hari ini sepertinya dan mungkin ya agak kurang relevan untuk kita. Jangan salah paham dulu, saya masih percaya bahwa Alkitab itu sepenuhnya benar gitu ya, dan relevan untuk kita saat ini, tetapi yang saya maksud adalah kalau kita melihat realita hidup kita, Bapak Ibu, bukankah faktanya tidak selalu doa-doa kita itu dikabulkan, bukan? Tidak selalu kita itu memperoleh kemenangan seperti raja. Apa yang diinginkan hati kita itu belum tentu diberikan. Bahkan kadang-kadang justru
kesulitanlah yang bertubi-tubi datang dan menghampiri kehidupan kita. Datangnya nggak cuma satu, tapi rombongan ya. Jadi banyak masalah yang datang. Dan kalau dipikirkan, Paulus dalam suratnya baik di Filipi maupun di Tesalonika mengajarkan bahwa kita tuh harus senantiasa bersukacita, karena itulah yang Tuhan kehendaki. Paulus menasihatkan untuk bersukacita dalam semua keadaan, bukan hanya saat menang, saat senang, saat keinginan kita diberikan gitu. Kalau kayak gitu sebenarnya lebih tepat merenungkan tema bersukacita berdasarkan ajaran Paulus kayaknya ya. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana sebenarnya kita bisa memaknai tema kita atau firman Tuhan tentang bersukacita di dalam kekuatan Tuhan? Apa yang membuat kita tuh sulit untuk bersukacita? Dan bagaimana sebenarnya kita bisa bersukacita di dalam kekuatan Tuhan di tengah realita hidup, di tengah pergumulan yang tidak selalu sesuai yang kita inginkan, tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita, tidak selalu menyenangkan untuk kita. Nah, mari kita melihat Mazmur 21 lebih dekat ya. Secara keseluruhan, kitab Mazmur ini berisi gambaran realita perjalanan hidup manusia dan tentu saja realita perjalanan hidup orang percaya secara khusus gitu ya. Mazmur tidak hanya berisi puji-pujian kemenangan, tetapi juga pergulatan menghadapi jiwa sendiri, menghadapi Tuhan dan menghadapi orang lain atau musuh. Nah, Mazmur 21 secara khusus disebut sebagai Mazmur Raja yang berisikan puji-pujian atas kemenangan yang diperoleh oleh raja. Jadi, nah, Mazmur 21 adalah Mazmur kemenangan ya, Mazmur puji-pujian atas doa yang terkabulkan. Dan Mazmur 20 adalah sebenarnya sebuah Mazmur pergumulan di mana di situ dinyatakan di dalam doa gitu ya untuk memohon kemenangan buat raja. Mazmur 20 Mazmur pergumulan, Mazmur 21 adalah Mazmur kemenangan, dan kalau kita membaca Mazmur 22 itu akan bernuansa kembali dengan pergumulan ya, ada pergulatan di sana. Nah, seringkali susunan kitab Mazmur ini sebenarnya ada pola di mana ada pergumulan, kemudian kemenangan, lalu pergumulan lagi, kemenangan lagi, dan selanjutnya begitu terus bergulir gitu ya. Jadi kemenangan dan kekalahan, sukacita dan duka cita itu tidak bisa dipisahkan. Nah, pola penulisan seperti ini sebenarnya mengingatkan kita akan realita hidup kita. Hidup kita yang gak selalu up, tetapi kadang-kadang bisa up and down gitu ya. Bisa di atas, bisa di bawah. Dengan pola ini maka kita bisa mengerti bahwa Mazmur 21 yang kita baca ini tetap bisa relate, tetap bisa relevan dengan kehidupan kita di masa kini. Di tengah pergumulan kita, di tengah kesulitan dan tantangan yang kita hadapi, kita bisa menjumpai juga kok kemenangan demi kemenangan. Ada sukacita demi sukacita juga yang Tuhan hadirkan. Kita bisa juga melihat ada gairah, ada semangat, ada kemenangan yang Tuhan berikan. Ada amin Bapak Ibu? Ya, Kak Anton angkat jempol di atas sana. Nah, Mazmur 21 sendiri dipandang oleh atau dimengerti oleh beberapa penafsir sebagai mazmur yang digunakan di dalam liturgi perayaan kemenangan raja gitu ya. Nah, jadi dari kata ganti yang digunakan kalau kita membaca ini kata ganti orang kedua, jadi sepertinya bukan raja yang langsung menyatakan, tetapi ada pemimpin pujian atau pemimpin liturgi di dalam perayaan tersebut. Nah, Mazmur 21 ada keterkaitannya dengan Mazmur 20. Kalau Mazmur 21 merupakan ungkapan syukur atas jawaban doa yang dinaikkan. Jadi Mazmur 21 ini adalah ungkapan syukur atas jawaban doa yang dinaikkan di Mazmur 20. Kalau kita melihat Mazmur 20 ayat 5 sampai 6 itu adalah doanya, kemudian dijawab di Mazmur 21 ayat 2 sampai 3. Jadi ini dua mazmur yang tidak bisa yang saling berkaitan satu dengan yang lain gitu ya.
Nah, Mazmur 21 bukan satu-satunya Mazmur Raja, namun sebagai Mazmur Raja, Mazmur ini menunjukkan keunikan. Nah, di dalam Mazmur ini kita bisa melihat keistimewaan relasi antara Raja dengan Allah atau Raja dengan Yahweh. Raja tampaknya punya akses khusus untuk menyampaikan permintaannya kepada Yahweh atau kepada Allah. Dan permintaan itulah yang dijawab di dalam Mazmur 21 sehingga itu memberikan sukacita bagi umat dan juga bagi raja tentu saja. Nah, tetapi tetap saja bisa menyisakan pertanyaan. Lalu apa kaitannya dengan hidup kita saat ini? Apa kaitannya dengan saya? Bagaimana saya bisa mengalami sukacita di dalam kekuatan Tuhan, sementara saya nggak selalu seperti raja ini beroleh kemenangan, beroleh sukacita, bukan? Mari kita memperhatikan lebih dalam, ya tadi lebih dekat, sekarang lebih dalam, Mazmur 21 ini. Ya, Bapak Ibu bisa melupakan semua apa yang saya katakan, nggak apa-apa, tapi semoga gambar ini bisa membantu ya untuk mengingat. Jadi kita bisa melihat ada pola di dalam Mazmur 21 ini seperti sandwich ya. Seperti sandwich atau seperti sandwich di mana ada potongan roti yang ayat 2 dan sampai 7 itu potongan roti yang pertama, kemudian ayat 9 sampai 13 itu potongan roti yang kedua, dan di tengahnya ayat 8 adalah bagian isinya ya. Dan keseluruhan Mazmur ini dikaitkan, ditutup dengan ayat 14 yang sebenarnya juga berkaitan dengan ayat yang kedua. Ayat 2 ada puji-pujian kepada Allah, dan ayat 14 juga ditutup dengan puji-pujian kepada Allah yang memberikan kemenangan atau sukacita. Nah, dengan ditutup, diawali dan ditutup dengan puji-pujian kepada Allah, mau mengingatkan kita bahwa sebenarnya Mazmur ini berbicara tentang Allah sendiri, the divine king, raja yang maha tinggi, gitu ya. Nah, ayat 2-7 berbicara tentang berkat-berkat yang Allah berikan kepada raja dan apa yang Allah lakukan untuk raja. Sementara ayat 9-13 berbicara tentang bagaimana Allah menghadapi musuh-musuhnya, yang musuh raja juga ya. Dan ayat 8 berbicara tentang kasih setia Allah dan kepercayaan raja kepada Allah. Mari kita melihat lebih detail ya. Bagian yang pertama, ayat 2-7. Saya memberikan poin di sini adalah divine blessing, bagaimana kita melihat berkat dari yang maha tinggi dari Allah. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat puji-pujian yang ditujukan kepada Allah karena berkat-berkat yang Allah berikan kepada raja. Ya, kita bisa membaca ada kemenangan, keinginan hati yang dikabulkan, permintaan bibir yang tidak ditolak, dan selanjutnya sampai bahkan dikatakan raja ini dibuat menjadi berkat untuk selama-lamanya gitu ya, untuk seterusnya, dan dipenuhi dengan sukacita. Tentu saja berkat-berkat yang diperoleh oleh raja dari Tuhan ini menunjukkan perkenanan Allah kepada raja gitu ya. Allah berkenan kepada raja dan menjawab doanya, bahkan mengabulkan keinginan hatinya. Dan ini menegaskan atau menunjukkan relasi yang dekat dan khusus antara raja dengan Allah. Relasi yang khusus antara raja dengan Allah menjadikan raja itu punya akses yang khusus untuk datang kepada Allah gitu ya. Raja punya hak istimewa untuk menyampaikan keinginan-keinginan hatinya kepada Allah. Nah, relasi yang khusus ini adalah gambaran relasi antara bapa dengan anak. Karena raja memang dipandang sebagai anak Allah. Kita bisa baca nanti di dalam 2 Samuel 7 ayat 14 dan juga di Mazmur 2 ayat 7. Tuhan bersabda juga di dalam Mazmur 89 ayat 28 bahwa menyebut Raja Daud sebagai anak sulung. Anak sulung menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Dan raja juga disebut yang diurapi oleh Tuhan. Karena itu raja punya hak istimewa, akses khusus untuk datang kepada Yahweh. Bapak Ibu, kita semua pernah jadi anak bukan? Dan ada anak-anak juga yang bersama-sama dengan kita sekarang. Anak tentu saja bergantung kepada bapaknya. Karena itu relasi yang digambarkan, relasi bapa dengan anak, antara Allah dengan raja, antara Allah dengan raja, itu juga mau menunjukkan kepada umat dan kepada raja sendiri bahwa raja itu
sepenuhnya bergantung kepada Yahweh atau kepada Allah. Raja di luar Tuhan, raja itu bukan apa-apa. Dan bukankah demikian juga dengan kita saat ini? Di luar Tuhan, kita tidak ada apa-apanya, bukan? Nah, di dalam pemahaman Israel dan juga bangsa-bangsa lain pada saat itu, seorang raja punya semacam privilege atau ya tadi hak istimewa ya untuk berdoa dalam satu cara yang sangat khusus kepada Allah. Saya katakan tadi, relasi raja dengan Allah itu dimaknai sebagai gambaran relasi antara bapa dengan anak, sehingga raja disebut son of God, ya, anak Allah. Karena itu ada satu hak istimewa yang sangat khusus, terutama di dalam menyampaikan doa dan keinginan hati yang kemudian didengar dan dikabulkan oleh Allah. Nah, sebenarnya merupakan konsep yang umum ya di dalam perjanjian lama, dan ini sejalan dengan kehendak Tuhan bahwa raja itu punya hak istimewa, punya hak khusus untuk menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, dan raja harus menggunakan hak istimewa itu. Hak itu yang sudah diberikan harus digunakan. Tapi ada satu kisah di mana ada seorang raja yang tidak menggunakan hak istimewanya ini. Ini kisah tentang Raja Ahaz di dalam Yesaya 7 ayat 1 sampai 17. Di ayat 10 sampai 13 di situ dikatakan, Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah satu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Ahaz, Raja Yehuda, dikasih kesempatan untuk minta. Ayo minta, silakan minta. Ini hak istimewa. Hak istimewa yang dimiliki oleh seorang raja untuk meminta kepada Yahweh, karena raja itu anak dan Yahweh itu bapa. Tapi dia tidak mau minta, malah bilang, saya nggak mau minta, nanti mencobai Tuhan. Kelihatannya berserah gitu ya sama Tuhan. Kelihatannya rohani memang. Tetapi di dalam kisah ini, ketika Ahaz tidak meminta, ini bisa membawa kecelakaan. Dan bahkan ini bisa dimaknai sebagai satu penghinaan kepada Tuhan. Tuhan udah kasih hak istimewa kok, tapi kok gak mau pakai gitu ya. Enggak deh, aku gak mau minta. Nah, jadi Ahaz tidak menggunakan haknya. Nah, di dalam ayat 2 dari Mazmur yang kita baca, Mazmur 21, dikatakan raja bersukacita ya, karena kuasa Tuhan. Jadi Tuhan karena kuasa mula raja bersukacita. Sukacita raja yang kita percaya juga adalah sukacita seluruh umat Israel, itu merupakan sukacita karena kemenangan. Dan kemenangan yang mana adalah kemenangan yang ia minta kepada Tuhan dan diberikan oleh Tuhan. Jadi raja mengalami sukacita bukan semata-mata karena dikasih kemenangan, tetapi terlebih dahulu dia sudah meminta. Dan itu membuat dia makin bersukacita. Jadi pertanyaannya, apakah mungkin ya kita itu sulit bersukacita di dalam kekuatan Tuhan karena kita itu nggak berani minta. Kita nggak berani minta kepada Tuhan. Kita nggak minta, maka kita tidak mengalami apa artinya dijawab oleh Tuhan. Kita nggak minta sehingga kita tidak mengalami sukacita ketika doa itu dijawab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu siap memberikan berkat-Nya. Tetapi raja diminta untuk belajar meminta. Bukan hanya raja, tapi ini juga berlaku untuk kita semua sebagai orang percaya saat ini. Berkat Tuhan itu tidak datang secara otomatis ya. Tidak mekanis. Jadi atau berkat Tuhan itu nggak jalan terus ya. Kalau Bapak Ibu yang main saham ya, tahu saham kan ya, yang bisa kerja terus gitu. Ya, passive income namanya. Konsep berkat Tuhan tuh nggak seperti itu Bapak Ibu ya. Memang dikatakan di ayat 3, keinginan hatinya telah dikaruniakan kepadanya, permintaan bibirnya tidak ditolak.
Tapi ini merupakan hak istimewa yang sangat khusus di mana raja itu datang meminta. Jadi berkat Tuhan itu bukan otomatis diterima, tetapi diminta. Nah, jadi sebagai orang percaya, apa yang membuat kita itu sulit meminta? Bukankah kita juga sudah meyakini dan percaya bahwa kita ini anak Allah, bukan? Ada amin? Kalau kita meyakini kita ini anak Allah, kita sudah percaya, lalu apa yang membuat kita itu sulit untuk meminta? Bapak Ibu, kecenderungan manusia ada dua ekstrim ya di dalam hal kesulitan meminta. Ada orang yang sulit meminta atau tidak meminta karena berpikir bahwa Tuhan tuh udah tahu kok, jadi nggak perlu minta lah ya. Nanti bakal Tuhan kasih juga kalau memang sudah waktunya, kan? Kalau memang saya membutuhkan, Tuhan tuh pasti akan kasih. Gitu. Jadi ya udah pasrah aja gitu kan. Itu ekstrim yang satu. Kemudian ekstrim yang lain adalah sulit meminta atau tidak meminta karena pernah ada di dalam satu penantian yang sangat panjang akan sesuatu, meminta sesuatu sudah sangat lama dan itu nggak dijawab gitu. Jadi akhirnya berpikir bahwa nggak usahlah minta, itu juga nggak akan dikasih, nggak akan dijawab juga gitu. Ya nggak perlu minta lah, mungkin saya bisa dan perlu usaha sendiri gitu. Jadi kalau yang satu pasrah sempurna hikmat penuh ya, yang satu mengandalkan kekuatan sendiri pada akhirnya, nggak percaya bahwa Tuhan bisa memberikan. Nah, hubungan anak dengan Bapa salah satunya tuh ditandai hubungan yang baik ya, adalah ada hubungan meminta di sana. Anak yang tidak berani meminta atau tidak mau meminta kepada orang tuanya bisa menjadi indikasi ada relasi yang kurang baik antara anak dengan orang tua. Ada teman saya cerita kalau mamanya tuh pernah nangis ke tetangganya. Jadi teman saya ini cerita, dia mendengar dari tetangganya bahwa mamanya menangis. Mamanya menangis karena apa? Mamanya cerita bahwa kok anakku tuh gak pernah minta ya sama aku. Anakku tuh gak pernah menceritakan kebutuhannya, apa yang dia butuhkan. Jadi saya tuh gak tahu. Itu ternyata bikin mamanya sedih gitu, bikin mamanya menangis. Nah memang anak ini gak pernah minta gitu ya, apa-apa dari orang tuanya karena melihat situasi dan kondisi dalam keluarganya yang tidak baik-baik saja, dan dia berpikir sulit juga kalau saya minta nanti nggak dikasih, atau yang ada kalau saya minta saya malah dimarahin gitu. Jadi buat apa? Saya bisa usaha sendiri. Nah sebenarnya di sana ada rasa kurang percaya juga dari anak ini kepada orang tuanya. Jadi dia nggak mau bergantung, apalagi meminta sesuatu kepada mamanya atau orang tuanya. Jadi Bapak Ibu yang punya anak ya, atau berencana punya anak, kalau anaknya nggak pernah minta, nah jangan terlalu senang dulu ya. Nah, saya juga dulu sulit meminta karena kalau mama papa ngajarin, kalau kami tahu kamu membutuhkan pasti dikasih kok. Ya, yang sebenarnya ada betulnya ya. Kadang-kadang memang saya membutuhkan dan orang tua saya menyediakan gitu. Tetapi akhirnya saya terbiasa untuk tidak meminta gitu. Dan kebenaran bahwa Tuhan itu senang ketika kita meminta itu menjadi satu konsep yang bagi saya dulu di awal-awal pertobatan saya secara pribadi, di awal saya masih mahasiswa dan belajar tentang jaminan jawaban doa, ada konsep yang sangat sulit, yaitu bahwa Tuhan itu senang ketika kita meminta. Saya sulit paham gitu. Tapi kemudian saya belajar dari satu kisah Injil, ada satu kisah di mana Tuhan Yesus itu berkata kepada seorang buta, apa yang kau kehendaki aku perbuat kepadamu. Tuhan Yesus sudah lihat, ini orang buta nih. Tapi Tuhan Yesus masih tanya, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu gitu. Kalau buta ya pasti mau melihat lah ya. Masa mau apa ya, mau kaya kali atau apa gitu. Ini seperti kayak pertanyaan yang kelihatan konyol gitu ya, tapi kok Tuhan nanya, ini Tuhan Yesus loh nanya gitu. Ya karena Tuhan tuh memang senang mendengar permintaan manusia ternyata. Nah di dalam Mazmur ini ada hubungan yang sangat khusus antara raja dengan Yahweh. Raja punya hak istimewa, jadi boleh minta kepada Allah.
lebih daripada orang-orang yang lain yang bukan raja. Tapi seperti raja yang adalah anak Allah, kita juga adalah anak-anak Allah. Kita sudah percaya kepada Allah, kita sudah menjadi anaknya. Jadi kita pun punya hak istimewa untuk meminta kepada Bapa kita. Alasan lain kenapa kita sulit meminta, bisa jadi karena kita punya konsep yang kelihatannya nih rohani, tapi sebenarnya keliru ya. Dalam kitab Yakobus memang kita diingatkan kalau kita minta lalu nggak menerima, itu bisa jadi karena kita salah berdoa atau salah minta. Yang kita doakan, yang kita minta itu hanya untuk keinginan kita atau untuk memenuhi hawa nafsu kita gitu, bukan kebutuhan kita, jadi kita nggak terima. Memang ini benar gitu ya, ini firman Tuhan gitu ya. Kita perlu mengerti mana keinginan dan kebutuhan kita, tapi masalahnya adalah kalau kita itu jadi terlalu takut untuk meminta gitu. Kita takut minta karena kita pikir, waduh, jangan-jangan ini cuma keinginanku aja, bukan ini kayaknya deh kebutuhanku gitu. Kita pikir bahwa meminta itu bukan hal yang rohani ya. Kita terlalu hati-hati dan takut salah minta gitu, karena pikir, wah minta itu jangan-jangan bikin saya jadi orang Kristen yang kelihatan buruk ya. Atau orang Kristen kok minta-minta, ya, ini orang Kristen kok gak beriman gitu ya. Apalagi kalau udah jadi hamba Tuhan, nah aduh makin susah tuh, udah Kristen hamba Tuhan lagi, makin sulit ya. Meminta disamakan dengan kedagingan ya. Jadi sama Tuhan atau kepada Tuhan tuh kita jadi sangat takut, hati-hati sekali, sungkan sekali untuk meminta ya. Ya waktu karena saking sungkannya, jadi yang kita lakukan apa? Ya bersyukur, puji Tuhan, haleluya ya. Doksologi, berserah. Ya inilah orang-orang yang kita acungin jempol, wah orang beriman yang sejati nih. Doanya tuh puji-pujian, penyembahan gitu ya. Yang memang gak salah, itu juga benar gitu. Tapi kita perlu melihat kebenaran firman Tuhan itu dengan lebih utuh ya. Di dalam Yohanes 16, kalau Bapak Ibu baca, saya yakin Bapak Ibu sudah baca juga ya, familiar dengan kisah ini, di mana Tuhan Yesus tuh mengatakan di dalam ayat 24, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya apa? Penuhlah sukacitamu. Jadi Tuhan sendiri tuh mendorong kita untuk meminta kepadanya. Ini bukan berarti Tuhan tuh gak sanggup memberikan anugerahnya kalau kita nggak minta. Dan kita tahu juga, dan kita juga tentu mengalami ya di dalam kehidupan kita, ada juga hal-hal yang kita nggak minta tapi Tuhan kasih gitu ya. Jadi kan kalau kita mau nafas, setiap mau nafas kan kita nggak minta dulu kan. Ada nggak yang mau nafas minta dulu? Kecuali memang sudah dalam kondisi yang sangat sekarat gitu ya, yang kita mendoakan. Tapi kan sehari-hari nggak selalu begitu. Nah, firman Tuhan mengatakan Tuhan akan memberikan lebih dari yang kita minta. Jadi ada jaminan juga gitu ya, bahwa Tuhan bisa memberikan lebih dari yang kita minta, bahkan yang tidak kita minta Tuhan akan kasih gitu ya. Tapi seperti yang kita pelajari dari Yohanes 16, ada perbedaan dari orang yang minta dan yang gak minta. Tuhan Yesus mengatakan ketika seseorang minta dan waktu dia menerima, maka dia akan bersuka cita. Sedangkan yang tidak bergumul atau tidak meminta, ya mungkin ketika menerima tetap bisa bersuka cita tentu saja. Tapi sukacitanya tuh nggak pol ya kalau orang Surabaya bilang ya. Sukacitanya tuh ya udah biasa aja gitu. B aja ya kalau anak-anak sekarang bilangnya. Sukacitanya B aja Kak. Ya. Karena nggak minta. Bapak Ibu, jadi orang Kristen tuh bukan berarti kita tuh mengebiri keinginan kita. Bukan berarti kita tuh nggak boleh minta sama Tuhan. Minta itu boleh kok. Beberapa hari yang lalu saya tuh pengen sekali makan pisang rebus ya. Tapi nggak ada pisang nih, nggak ada pisang yang bisa direbus, terus nggak ketemu juga yang jualan pisang rebus. Jadi ya minta, Tuhan lu pengen dong pisang rebus. Nah ternyata beberapa hari kemudian Marta ke kos saya ya. Marta ke kos saya ya. Dan dia bawa pisang rebus 3, wah banyak itu. Saya cuma pengen 1, dikasih 3. Ya sukacita saya besar, sesederhana
permintaannya dijawab, kasih pisang rebus gitu. Tapi Bapak Ibu percayalah, cara kerja Tuhan gak selalu begitu ya. Saya udah minta pacar sampai sekarang belum dikasih. Ya semoga sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali lah ya. Jadi poinnya adalah kita tuh boleh minta Bapak Ibu. Kita boleh minta sama Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah minta apa sekarang ya kan? Minta apa? Nah jadi kita tentu familiar dengan kisah Raja Salomo yang diberi kesempatan untuk meminta. Di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 3-15. Nah, Salomo sebagai raja waktu itu dikasih kesempatan untuk minta. Minta kepada Allah. Dan apa yang diminta oleh Salomo? Yang diminta adalah istri. Diminta adalah hikmat ya. Salomo minta hikmat supaya dia tuh bisa memerintah rakyatnya dengan adil. Rakyatnya adalah umat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan itulah hikmatlah yang diminta oleh Salomo. Sebenarnya ya Salomo boleh aja minta yang lain ya kan. Dia boleh minta kekayaan, kesehatan dan sebagainya gitu ya. Tapi Salomo nggak minta hal-hal itu ternyata. Dia pergunakan kesempatan yang penting ini untuk meminta hikmat. Nah sebenarnya kalau kita mau bicara tentang doa, ya kita ini tidak bisa dipisahkan dari konsep kita tentang nilai. Nilai itu sesuatu yang penting buat kita. Jadi apa yang kita minta itu bisa menunjukkan atau mengindikasikan apa yang kita anggap atau kita pandang sebagai sesuatu yang bernilai atau berharga buat kita. Nah Salomo meminta hal yang sangat penting ketika dia dikasih kesempatan untuk meminta. Permintaan Salomo supaya dikasih hikmat untuk memerintah umat adalah permintaan yang tentu saja sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan mencintai keadilan bukan? Dan Alkitab sendiri memuji permintaan Salomo. Bahkan Tuhan dikatakan memberikan hal yang lain juga kepada Salomo. Jadi Tuhan itu nggak lupa kok dan nggak lalai melihat kebutuhan-kebutuhan kita yang kecil-kecil atau yang detail. Firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang detail-detail, yang kecil-kecil kita tentu sudah tahu dan familiar bahwa itu nanti akan ditambahkan ketika kita mencari dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi mungkin kita bertanya ketika kita baca Mazmur 21 ini kan, di Mazmur 20 Raja minta kemenangan dan itu dijawab di Mazmur 21. Apa artinya, apakah itu berarti bahwa kemenangan itu penting gitu? Nah dalam konteks peperangan pada dunia kuno, pihak yang menang itu artinya dewa atau Allahnya yang lebih kuat. Nah tentu saja Tuhan memberikan kemenangan kepada umat untuk menyatakan kuasanya. Nah, seperti kesaksian Mazmur ini juga ya, bahwa karena kuasa Tuhan lah, maka mereka beroleh kemenangan gitu. Tapi ada waktu juga di mana Tuhan itu mengizinkan umat mengalami kekalahan. Untuk apa? Untuk mendidik umat juga. Nah, tetapi kuasa dan kekuatan Tuhan yang dinyatakan itulah di dalam kemenangan mereka yang membuat raja dan seluruh umat bersuka cita. Jangan-jangan kita tidak mengalami sukacita di dalam kekuatan Tuhan karena kita tuh kurang minta atau bahkan nggak minta. Kita tidak bergumul bagaimana kita tuh mengalami sukacita di dalam Tuhan. Kita tidak bergumul supaya kerajaan Allah itu nyata di hidup kita secara pribadi, di tengah keluarga, di tempat pelayanan, tempat pekerjaan, bangsa dan negara kita. Tuhan bukan tidak bisa membuat kita bersukacita, tetapi waktu Tuhan mau membuat kita bersukacita, Dia mau mengerjakan itu melalui permintaan kita. Dia mau kita datang kepadanya. Jadi untuk mengalami sukacita di dalam kekuatan Tuhan, kita perlu datang seperti seorang anak yang meminta kepada Bapaknya. Ibrani 4 ayat 15-16 memberikan kepada kita jaminan untuk kita bisa datang dengan penuh keberanian kepada Allah. Karena Kristus sudah menjadi imam besar untuk kita, menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Sebagai seorang anak kita perlu datang dengan berani untuk meminta kepada Bapa. Nah, mari kita melihat bagian yang kedua dari Mazmur ini. Ayat 9-13, divine protection,
perlindungan dari Yang Maha Tinggi. Sebenarnya bagian ini menunjukkan kebalikan dari bagian yang pertama tadi, di mana bagian yang pertama kita melihat Tuhan itu memberkati raja. Namun di bagian yang kedua ini kita melihat bagaimana Tuhan itu murka kepada musuhnya. Ya. Apa yang dilakukan? Ya, tangan Tuhan menjangkau semua musuh dan orang-orang yang membencinya, membenci Tuhan. Dibuat seperti perapian yang menyala-nyala, Tuhan menelan dan memakan mereka, keturunannya akan dibinasakan, dibuat tidak berdaya dan dibuat melarikan diri. Rupanya ada kontras yang sangat jelas antara bagaimana Tuhan itu memperlakukan orang yang berkenan baginya atau orang yang dikasihinya dengan orang-orang yang tidak berkenan kepadanya, yaitu musuhnya. Berkat dan sukacita melimpah bagi orang-orang yang diperkenan oleh Allah, tetapi kengerian dan kesengsaraan itu menjadi bagian hidup dari orang-orang yang tidak diperkenan oleh Allah. Bahkan termasuk keturunannya juga akan mengalami kebinasaan. Orang-orang yang tidak diperkenan oleh Allah tentu saja adalah orang-orang yang membenci atau tidak takut akan Allah. Ya. Tidak hanya itu, tetapi orang-orang yang tidak diperkenan ini juga adalah orang-orang yang berusaha secara aktif melawan atau dengan sengaja memberontak kepada Allah dan melawan orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Karena itu Tuhan sangat murka kepada mereka. Ya. Ada pendapat yang mengatakan bahwa bagian ini bicara tentang raja yang diberi kemampuan untuk melawan musuh. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa nggak bisa dikatakan begitu, karena kalau raja yang mampu melawan musuh, nanti raja bisa jadi sombong dan rakyat itu lebih percaya atau lebih memuja raja daripada Tuhan gitu. Nah, tapi apapun pandangan itu mengenai bagian ini, kita bisa memaknai bahwa kemenangan yang dialami oleh raja, termasuk kesanggupan untuk menghadapi musuh, itu semua adalah berkat dari Yang Maha Tinggi, berkat dari Allah. Allah sendirilah yang memberikan perlindungan kepada raja yang dipilih dan diurapinya, yang tentu saja sanggup memberikan kemampuan kepada raja untuk melawan musuh-musuhnya. Dan kita juga bisa memahami bahwa bagian besar yang kedua ini ayat 9-13 adalah tentang pengharapan kepada Allah yang dapat atau berkuasa melawan musuh. Ya, masih kalau dalam konteks militer atau peperangan, raja dan juga seluruh umat punya keyakinan bahwa yang menjadi pahlawannya, yang bisa melawan musuh atau orang-orang yang membencinya adalah Allah sendiri. Jadi kita mengerti bahwa raja adalah orang yang diurapi oleh Tuhan ya. Jadi yang memusuhi raja, yang diurapi dan diperkenan oleh Tuhan, ya tentu saja akan berhadapan langsung juga dengan Allah yang mengurapi ya. Allah yang mengurapi raja. Nah, sebagai orang percaya, hidup kita ini tentu tidak luput ya dari persoalan demi persoalan. Menjadi anak Allah dan percaya kepada Allah tidak meniadakan kesulitan dan penderitaan hidup kita. Musuh itu bisa datang dari mana saja, karena iblis gak tinggal diam gitu ya ketika kita itu mau taat kepada Allah. Karena pandemi, kehidupan manusia yang sulit itu jadi makin sulit ya. Mungkin banyak dari kita yang mengalami kesulitan-kesulitan, terutama di dalam sektor ekonomi. Meskipun ya kalau di Indonesia sekarang sudah makin membaik ya, kita perlu bersyukur juga untuk itu. Tapi ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, kehidupannya makin sulit gitu ya. Dan kalau kita melihat kondisi bangsa kita dan juga kondisi secara global gitu ya, ada banyak hal yang menegangkan. Kerusakan moral dan berbagai macam hal gitu ya. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi atau yang diperhadapkan kepada kita itu bisa saja menjadi musuh yang mengerdilkan harapan dan membuat kita itu sulit atau bahkan tidak bersuka cita di dalam kehidupan kita. Kan dunia pelayanan juga ya semakin sulit, kita sulit melayani siswa, mahasiswa, alumni, ya, kita sendiri bergumul, pelayanan di gereja juga bergumul. Ya, itu semua bisa menjadi musuh yang mengerdilkan, membuat kita sulit untuk bersuka cita. Tapi sebagai orang-orang yang kalau tema HUT kemarin bilang kita sudah mengenal ya dan dikenal oleh Injil Kristus dan mengenal Tuhan,
melalui pelayanan perkantas, apa yang menjadi harapan kita? Masihkah kita punya harapan bahwa kita itu bisa bersuka cita di dalam kekuatan Tuhan? Kita bersyukur karena ada komunitas seperti ini yang bisa menolong kita. Kita bisa menemukan saudara-saudara seiman yang bisa saling menolong, saling menguatkan untuk kita melewati masa-masa yang sulit. Kita tidak hanya bisa berbagi bersama, tapi saling mendoakan, saling menguatkan, dan momen-momen malam doa seperti inilah juga yang menjadi satu sumber pengharapan, satu sumber kekuatan untuk kembali menyegarkan kita. Ini bisa dipakai sebagai sarana oleh Tuhan untuk menguatkan iman kita di tengah segala pergumulan yang kita hadapi. Musuh dapat menyerang kita di dalam berbagai cara dan bentuk, tetapi kita dapat bersuka cita di dalam kekuatan Tuhan ketika kita meyakini bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas seluruh hidup kita, dan bahwa Dia Allah yang mampu menyediakan perlindungan yang kita butuhkan dan juga memberi kita kekuatan menghadapi segala pergumulan kehidupan.